sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati kami Bapa dan adik-adik kami yang berada di rumah, sehingga dari awal dan pertengahan hingga akhir Kau berkati ibadah kami, dan apa yang kami lakukan, untuk apa yang pujian-pujian yang kami lakukan itu hanya untuk padamu saja Bapa dan adik-adik semua sukacita yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tes suara dulu kali ya. Iya, boleh. Kita biar semangat Iya, biar semangat Joy semangat Kids ya. Joy Kids, this is on the way. Yes, yes, yes. Kita mulai aja Kita mulai aja langsung ya. Yuk Kak, kita angkat Kalian pujiannya. pujiannya. Ayo.
beribadah Tuhan walaupun hanya lewat streaming aja Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, kasih itu tetap sama kepada kami Bapak. Sebelum kami ingin mendengar firman-Mu Bapak, berkati kami, berikan kami semangat dan kebenaran supaya firman ini bisa menjadi berkat buat kami dan bagi orang lain ya Tuhan. Berarti juga untuk kakak-kakak yang mendengar firman Tuhan ya Tuhan, kau yang berkati hidup mereka, kau yang pakai lebih lagi hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih belajar Shalom adik-adik. Suaranya belum kedengaran. Shalom. Ya, semangat tetap ya dalam mendengarkan firman Tuhan. Kak Kris minta anak-anak untuk siapkan, adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan catatannya. Kalau ada yang sekiranya, ini aku harus lakukan, dicatat biar ingat nanti, oke? Yuk, sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan mengenai menjaga anggota tubuh yang kecil, tapi dia sangat berbahaya kalau nggak bisa dijaga. Apa ya? Tangan, ya juga. Apalagi mata, ya juga. Apalagi dong? Kaki, iya. Tapi ada satu nih yang harus mau kasih tahu, yaitu yang kecil, enggak ada enggak yang besar, tapi dia sangat berkuasa. Dia adalah Agnes mau tunjukin. Apa tuh? Lidah. Siapa yang nggak punya lidah? Ada di sini yang nggak punya lidah? Oh, ada yang nggak punya lidah. Kalau nggak punya lidah, ngomongin susah, oke? Nah, jadi hari ini kita mau belajar kenapa ya kita harus menjaga lidah. Nah, sekarang Kak Kris mau ajak nih adik-adik semuanya untuk mendengarkan sebuah cerita. Oke? Ceritanya adalah tentang keledai yang bisa bicara. Ada keledai kan binatang ya, kok bisa bicara ya? Ini diambil dari Bilangan 22 ayatnya yang pertama sampai 41. Ini panjang ayatnya, tapi aku mau ceritakan sedikit demi sedikit. Jadi saat itu ada seorang raja. Nah, jadi ada seorang raja, dia ini adalah namanya Balak. Bukan galak ya, Balak. Balak itu adalah raja Moab. Nah, Balak itu dia takut. Takut kenapa? Karena orang-orang Israel itu berkemah di daratan Moab. Nah, dia takut sama orang-orang Israel. Akhirnya dia kepikiran tuh, aduh, ada orang-orang Israel lagi nih di tanah Moab. Aduh, gimana ya? Akhirnya si Raja Moab ini, si Balak tadi itu cari cara gimana ya biar orang Israel itu tuh nggak hebat, karena mereka tahu orang Israel itu adalah orang atau umat kepunyaannya Allah, pasti diberkati ya kan. Nah, akhirnya dia cari cara gimana ya caranya biar Israel ini nih nggak diberkati Tuhan, biar Israel ini nih nggak ada kuasanya. Akhirnya Raja Moab, si Balak tadi itu mengutus pelayannya untuk bilang sama satu nabi. Nabi itu zaman dahulu sangat luar biasa Tuhan pakai, karena nabi zaman dahulu tuh gini, kalau nabi sudah berkata itu adalah firman Tuhan, artinya akan terjadi sesuatu. Jadi melalui ucapan itu berasal daripada Tuhan. Makanya dia memberkati, atau mungkin dia juga bisa mengutuk. Itu sesuai dengan isi hatinya Tuhan yang disampaikan. Nah, nabi perantara itu, jadi perpanjangan lidahnya Tuhan itu pada zaman dahulu. Nah, akhirnya si Raja Balak ini dia mencari si Nabi Bileam. Dia minta tolong nih sama pelayan-pelayannya. Tapi ternyata saat itu Bileam kan nabinya Tuhan ya. Saat itu Bileam berdoa. Waktu dibilang dia diminta untuk mengutuk
Mengutuk itu apa? Mengutuk itu mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, yang mengatakan hal-hal yang tidak baik. Boleh gak sih? Nggak boleh ya. Apalagi si Raja Balak ini mintanya untuk mengutuk bangsa Israel, minta tolong sama si Bileam. Gimana ya? Sedangkan Bileam kan nabi Tuhan. Akhirnya saat malam Tuhan tuh udah bicara. Waktu si Bileam doa kepada Tuhan, Nabi Bileam doa kepada Tuhan, Tuhan udah bilang, jangan sampai mengutuk bangsa Israel, bangsaku, kata Tuhan. Tapi Bileam tetap jalan. Dia nggak sendiri. Dia bersama binatang yang seperti kuda, tapi bukan kuda. Ya, binatangnya juga dinaiki oleh Tuhan Yesus. Ya, binatang apa? Kedelai. Itu mah makanan, bukan kedelai, tapi keledai. Tuhan naik keledai. Kok Tuhan ya, kan jadi salah nih. Siapa yang naik? Bileam naik. Tapi dalam perjalanannya itu, waktu Bileam dalam perjalanannya itu menuju kerajaan Moab, apa yang terjadi? Di tengah jalan itu keledainya berhenti, nggak mau jalan. Bileamnya nanya dong, kenapa nggak mau jalan keledainya? Jalan lagi, dipukulin, berhenti lagi. Dia benar-benar berhenti. Keledainya dipukulin lagi. Kenapa sih keledainya nggak mau taat sama Bileam? Sampai akhirnya ketiga kalinya, apa yang terjadi? Bileam pun memukulnya kembali sampai ketiga kalinya. Saat ketiga kalinya waktu si keledainya itu dipukul oleh Bileam, apa yang terjadi? Keledainya bisa berbicara. Wah, kamu bayangin nggak kalau kamu punya kucingnya bisa bilang halo, atau enggak anjingnya bisa bilang yang tadinya bilang woi. Kaget nggak kalian? Kaget kan? Sama. Ini si Bileam juga kaget karena keledainya bisa bicara. Apa yang dikatakan? Kenapa kamu memukul aku? Kita buka firman Tuhan aja deh, biar anak-anak percaya, biar adik percaya semuanya. Oke, dikatakan di sini di ayatnya Bilangan 22 ayatnya yang ke 28. Kakak bantu baca ya untuk adik semuanya ya. Bilangan 22 ayatnya yang ke 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ya, padahal kan apa? Keledainya nggak salah apa-apa. Keledainya tuh nggak mau jalan. Tahu nggak kenapa keledainya nggak mau jalan? Karena keledainya melihat apa? Dia melihat di depannya keledai itu, di depan jalan itu ada malaikat Tuhan. Tuhan pakai keledai berbicara kepada Bileam supaya Bileamnya sadar, supaya Bileamnya jangan mengutuk bangsa Israel, bangsa pilihannya Tuhan. Bileamnya kaget dong. Ya ampun. Sampai saat itu dikatakan di sini. Di ayatnya yang ke 31. Ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Sadarlah dia. Akhirnya apa? Dia sadar. Masa dia membunuh bangsa Israel? Akhirnya dibilanglah dia di ayatnya ke-34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan. Ayatnya ke-34 katanya begini. Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Akhirnya tetap jalan tuh. Tetap jalan.
Bileam tetap jalan bersama keledainya sampai ke kerajaan Moab. Dan tapi tahu nggak apa yang terjadi? Sampai di kerajaan Moab, ternyata Bileam yang tadi diminta untuk mengutuk atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang melemahkan bangsa Israel, tidak diucapkan. Yang diucapkan adalah kata-kata berkat untuk bangsa Israel. Wah, tapi ketika bangsa Israel diberkati oleh Nabi Bileam, apa yang terjadi? Raja Moabnya akhirnya Bileam kembali ke rumah. Dia kembali dengan selamat. Kakak mau sampaikan di sini begini, bahwa Tuhan itu mau kita menjaga lidah kita. Tuhan pakai keledai untuk Bileam menjaga lidahnya. Supaya apa? Supaya mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Nah, hari-hari ini adik-adik mengeluarkan kata-katanya untuk apa? Apakah yang baik? Coba diingat-ingat, kapan ya terakhir aku memberkati orang dengan perkataanku? Memberkati gimana caranya? Memuji temannya, mengucapkan kata-kata sayang ke adiknya, ya kan? Mengucapkan kata-kata berkat. Itu kata-kata yang memberkati. Nah, kalau apapun yang terjadi, Tuhan mau kita menjaga lidah kita. Kita mau sama-sama di sini Kak Kris mau sampaikan bahwa apapun yang hari-hari ini adik-adik lakukan, ucapkanlah syukur. Apapun yang adik-adik lakukan, sedang alami, ucapkan kata-kata yang positif dan membangun. Kita mau jaga lidah kita, oke? Tetap semangat. Nah, ayat hafalannya nih, Kak Kris mau sampaikan ayat hafalannya. Kita mau sama-sama buka Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13. Ini pendek banget, tapi bukan masalah panjang atau pendek ya, tapi adalah bagaimana adik-adik melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca dulu sama-sama sebelum jadi ayat hafalan ya, nanti laporan, oke? Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nah, jadi hari-hari ini kita menggunakan bibir lidah kita ini untuk apa dulu nih? Ya, katakan yang baik. Dan ayat hafalan ini ayo kita lakukan sama-sama. Katakan yang jujur. Karena di Yakobus 3, di Yakobus 3 ayatnya 1 sampai 12 itu dikatakan bahwa kita harus menjaga lidah kita ini. Meskipun kecil dia berbahaya, dia dapat membangun dan dia dapat meruntuhkan. Coba kalau misalnya Kakak bilang sama kamu, bisa contohnya ya, ih kamu nggak cantik, sedih nggak? Atau ih kamu nggak ganteng, sedih kan? Kok Kakak dibilangin, ih Kakak nggak cantik, emang nggak cantik, tapi nggak usah diomongin gitu loh, diem aja gitu loh. Tapi kita belajar untuk apa? Kita untuk belajar katakan yang baik aja. Yang lain dong, kalau Kakak emang nggak cantik atau Kakak emang nggak manis, bilang aja Kakak baik kan, misalnya begitu ya. Katakan yang positif untuk adik, untuk kakak, untuk mama, untuk papa. Kalau kalian katakan yang tidak baik, apa yang terjadi? Lama-lama berantem ya kan, mama aku dibilang jelek, aku dibilang jadi ribut deh tuh kan. Nah, gara-gara lidah jadi berantem. Nah, kita mau jaga lidah kita sama-sama, oke? Setuju? Setuju dong. Yuk sama-sama kita mau berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan bantu aku untuk menjaga lidah aku, ya, lidahnya menjadi berkat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami belajar bahwa kami menjaga lidah kami mau memuliakan Tuhan melalui lidah kami mau memuliakan Tuhan melalui bibir kami. Apapun yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya dalam ucapan kami, Tuhan, kami menjadi berkat melalui ucapan kami. Berkati kami Tuhan, apapun Tuhan yang hari ini sedang kami alami, Tuhan memberkati kami dengan hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk untuk sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, harus kembalikan lagi ya ke Kak Yola dan Kak Marta. Mana ya Kak Yola sama Kak Martanya ya?
Sebentar, aku harus ngeceling dulu deh. Nah, Adik-adik, udah dulu ya. Firman Tuhan gimana ya? Pasti Sangat sudah memberkati sekali. Nah, sekarang kita mau kasih pengumuman untuk yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Pendidikannya diberkati terus. Yes, dan semakin bahagia di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya Kak. Terus untuk kubu doa, adik-adik bisa bareng papa mamanya ya berdoa di rumah masing-masing. Dan apalagi Kak pengumumannya? Oh iya, jangan lupa bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh langsung titipin ke papa mamanya nih. Nanti papa mamanya boleh minta tolong nih biar diberikan langsung ke gereja. Iya benar gitu. Ini itu aja yang kamu Itu aja sih kayak saat Kita langsung penutup aja kan ya? Iya, yuk kita penutup. Nomor satu ya? Oh gitu, Iya. kayak oh gitu. Baik, ayo kita berdoa lagi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa untuk Bapak. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Engkau memberkati kami Bapak, dan apapun yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapak lindungi dan dimanapun kami berada Bapak, orang tua kami, hamba-Mu, dan adik-adik yang di rumah. Menjadikan kami sehat selalu Bapak, dan apapun yang kami kerjakan itu tidak sia-sia di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini akan menyelesaikan ibadah kami. Kau tutup bungkus kami Bapak, dan kiranya Engkau selalu melindungi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya.